Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Baru-baru ini kita diperlihatkan betapa bobroknya sistem peradilan kita. Beberapa hakim ditangkap dan menguak peristiwa besar adanya mafia peradilan yang jual beli putusan. Ini sudah berjalan sekian lama dan baru terungkap sekarang ini. Saya ingin membacakan rubrik ini, mungkin Anda melewatkan, biarlah saya yang membacakan untuk Anda. Yaitu dengan judul Membuka Borok Lama Peradilan Kita. Kasus yang menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung Jarod Ricard kembali membuka borok lama peradilan Indonesia. Kejaksaan Agung menemukan praktek maklar kasus yang melibatkan Jarod dengan posisi strategis sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan di Mahkamah Agung. Jarod diduga menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi keputusan perkara, termasuk suap untuk membebaskan sejumlah tersangka kasus besar. Saat penggeledahan ditemukan barang bukti yang mengejutkan. Uang tunai nyaris 1 triliun rupiah serta emas batangan seberat 51 kg, setengah kuintal. Di rumah Jarod, jumlah ini mencerminkan skala praktek kotor yang selama ini seakan tak terjamah. Tak heran jika publik semakin skeptis terhadap lembaga peradilan yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum dan keadilan. Istilah maklar kasus bukanlah hal baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Dalam kasus Jarod, praktek ini dilakukan dengan menjanjikan pihak tertentu pengaruh atas keputusan pengadilan. Sebuah bentuk intervensi yang jelas melanggar etika dan hukum. Keberadaan maklar kasus menandakan bahwa jalur hukum bisa dinegosiasikan, yang tentu menodai prinsip independensi peradilan dan keadilan bagi masyarakat. Kasus ini bukan hanya menampar wajah MA, tetapi juga menyampaikan pesan kepada publik, kepada masyarakat Indonesia, bahwa hukum bisa saja tidak netral. Ketika keadilan diperdagangkan, masyarakat yang seharusnya terlindungi oleh hukum malah menjadi korban dari praktek penyalahgunaan kekuasaan. Bukankah ini memperparah krisis kepercayaan publik? Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan fondasi utama bagi legitimasi institusi tersebut. Jika publik kehilangan kepercayaan, maka fungsi hukum sebagai penjaga keadilan akan runtuh. Kasus Jarod yang melibatkan praktek maklar kasus di tubuh Mahkamah Agung sangat merugikan. Mengingat Mahkamah Agung adalah benteng terakhir dalam penegakan hukum. Jika lembaga tertinggi saja dibeli, bagaimana dengan peradilan yang lebih rendah? Kasus ini adalah momentum penting untuk mengevaluasi kembali proses reformasi peradilan, reformasi hukum. Kita perlu bertanya sejauh mana reformasi ini berjalan. Apakah perubahan yang ada selama ini hanya sekedar retorika atau benar-benar membawa perbaikan substansial?
Pertanyaan-pertanyaan ini semakin mendesak untuk dijawab agar tidak ada lagi celah bagi praktek maklar kasus di masa yang akan datang. Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kejadian serupa seperti ini? Pengawasan internal yang lebih ketat dan mekanisme seleksi berbasis merit adalah langkah yang tidak bisa ditunda. Posisi strategis di peradilan terutama yang berpotensi membuka akses terhadap pengambilan keputusan harus dipegang oleh individu-individu yang berintegritas tinggi. Selain itu, penting pula bagi lembaga eksternal seperti Kejaksaan Agung untuk memiliki peran pengawasan yang lebih proaktif. Keterlibatan Kejaksaan Agung dalam kasus Jarov menunjukkan bahwa pengawasan dari luar memiliki kekuatan besar untuk memihak, untuk menindak pelanggaran di lingkungan peradilan. Namun, agar pengawasan ini efektif, dukungan regulasi dan keberanian dalam mengungkap praktek buruk di MA harus terus ditingkatkan. Reformasi di lembaga peradilan seharusnya tidak hanya sebatas perubahan pada aturan internal atau kosmetik belaka. Jika ingin menciptakan perubahan nyata, reformasi yang substansial harus menyentuh ke akar masalah, seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi pengambilan keputusan di tubuh peradilan. Masyarakat menantikan langkah konkret yang menunjukkan keseriusan pemerintah, sistem peradilan, dan untuk memperbaiki sistem-sistem hukum dan peradilan. Reformasi yang hanya fokus pada penambahan aturan tanpa implementasi nyata hanya melenggangkan praktek-praktek korup di lembaga yang seharusnya menjadi panutan keadilan. Ini saatnya bagi MA untuk berbenah, meninjau kembali seluruh mekanisme pengawasan dan seleksi, serta memastikan setiap pejabatnya tidak tergiur untuk menyalahgunakan kekuasaan. Kasus Jarov Ricard adalah alarm keras bagi kita semua. Jika tidak segera diambil tindakan, citra hukum yang independen dan berintegritas hanya akan menjadi ilusi. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk merancang reformasi sistemik yang lebih nyata dan berdampak. Jangan sampai kasus Jarov menjadi satu dari sekian kasus yang lenyap ditelan waktu tanpa ada pembenahan secara sistemik. Publik tidak hanya ingin mendengar janji perubahan, mereka membutuhkan bukti konkret dengan membersihkan lembaga peradilan dari oknum-oknum seperti Jarov. Kita bisa membangun kembali kepercayaan publik dan menciptakan peradilan yang benar-benar menjadi harapan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik teman-teman ya, itu rubrik yang sangat bagus sekali ya menurut saya ya. Sebagai seorang yang membidangi di bidang akademik, saya melihat pembahasannya cukup komprehensif. Ini tidak lain karena adanya kasus yang terjadi ya beberapa waktu yang lalu, seorang hakim, mantan hakim Mahkamah Agung ditangkap dan digeledah rumahnya. Yang lebih mengherankan, di dalam rumahnya terdapat uang sebanyak 1 triliun dengan berbagai macam mata uang dan setengah kuintal emas batangan. Dan ini menunjukkan kebobrokan sistem peradilan yang ada di Indonesia.
hakim yang semestinya menjadi perwakilan Tuhan di dunia. Namun nyatanya mereka menyalahgunakan wewenang, berpraktek menjadi maklar-maklar kasus yang tentu saja ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan hakim di pengadilan. Miris, keadilan bisa dibeli, keputusan bisa dibalik. Ini gara-gara adanya penyimpangan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan. Semoga informasi ini bisa memberikan dorongan kepada teman-teman, para akademisi, para praktisi, para mahasiswa hukum, para pencari-pencari keadilan untuk lebih mendalam, lebih kritis dalam melihat, menyikapi kondisi hukum yang ada di Indonesia. Dan saya juga akan membacakan satu buah berita terkait dengan bagaimana mereka bisa mengendalikan hakim-hakim ini, bisa membalikkan keputusan yang salah dibenarkan dan yang benar justru disalahkan. Langsung dari sumbernya. Mungkin Anda sudah mendengar tadi ya berita tentang bobroknya peradilan hukum di Indonesia ya, yang baru saja saya bacakan. Saya ingin, inilah masalah ya yang sebenarnya terjadi, ingin saya sambungkan kepada Anda. Bagaimana hakim-hakim ini mengambil keputusan dengan cara menerima suap dari orang-orang yang berkepentingan. Hukum bisa dibeli, putusan bisa dibalikkan. Saya ingin membacakan ini langsung ya. Edward Tanur ngaku tahu dan larang istrinya suap hakim, tapi tak didengar. Istrinya artinya apa? Wanita. Saya bacakan. Surabaya, Meriska Wijaya, Ibunda Georgius Gregorius Ronald Tanur ditetapkan penyidik Kejagung sebagai tersangka kasus suap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait vonis bebas anaknya. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati menyebut Edward Tanur, ayah Ronald, sebenarnya mengetahui istrinya menyuap majelis hakim agar anaknya bisa bebas. Edward bahkan meminta agar proses hukum diikuti saja, namun ternyata tak didengar Meriska. Bapaknya Edward ini tidak ikut terlibat. Yang saya baca dalam pemeriksaannya bilang, serahkan saja pada majelis, serahkan saja pada pengacara. Jadi dia tidak ingin terlibat, entah karena kesibukannya atau apa. Jadi tidak terlibat. Tidak terlibat secara langsung, tidak menyiapkan uang atau apapun. Sementara itu, Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Kohar juga menyebut Edward sebenarnya juga tahu istrinya melakukan penyuapan majelis hakim yang menangani kasus Ronald tersebut. Meski demikian, lanjut Kohar, Edward tidak mengetahui jumlah aliran uang yang digelontorkan istrinya bersama Lisa Rahmat selaku pengacara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menerima uang suap dari istri Edward. Masing-masing Eran Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Handindyo. Tetapi untuk jumlah uang tidak tahu. Jumlahnya tidak tahu. Karena sepertinya suaminya seorang pengusaha, jarang di rumah. Sebelumnya, trio Hakim Pengadilan
Negeri Surabaya tertangkap dalam operasi tangkap tangan Kejaksaan Agung Kamis 24 Oktober 2024. Ketiga hakim itu adalah Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Handinyo. Mereka ditangkap di Surabaya oleh tim Jampitsus Kejagung karena terkait dugaan kasus suap, kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuh kekasihnya Dini Sera Anafrianti. Setelah ditangkap, ketiga hakim pengadilan Surabaya itu kemudian dikeler ke gedung Kejati, Jawa Timur. Selain tiga hakim itu, Kejagung juga menangkap pengacara perempuan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur yang juga turut ditangkap bersama tiga hakim tersebut. Dalam kasus ini, Meriska Wijaya, ibunda Ronald Tanur, kemudian ditetapkan oleh Kejagung sebagai tersangka penyuap dari trio hakim pengadilan Surabaya. Pada Senin 4 November, setelah jadi tersangka, Meriska kini ditahan di Rutan Kejati, Jawa Timur. Oke teman-teman, kita langsung bahas ya. Jadi peristiwanya adalah Gregorius Ronald Tanur adalah pelaku penganiayaan hingga tewasnya pacarnya. Setelah pacarnya tewas, kemudian proses hukum berjalan. Polisi telah menemukan bukti-bukti kuat bahwa pelakunya adalah Gregorius Ronald Tanur dengan berbagai macam cara, dengan bukti-bukti yang sudah ditunjukkan oleh penyidik. Sepakat, jaksa pun menerima berkas dari penyidik dari polisi di Surabaya. Selanjutnya kasus tersebut disidangkan. Namun hakim Pengadilan Negeri Surabaya justru membebaskan terdakwa. Menimbulkan pertanyaan, usut punya usut, ternyata mengalir uang yang begitu besar kepada para hakim dalam menegakkan hukum. Orang yang seharusnya bersalah justru dibebaskan. Benar saja, vonis Gregorius Ronald Tanur adalah vonis bebas. Menjadi pertanyaan, mengapa orang yang sudah benar-benar bisa dengan kasat mata dibuktikan bersalah justru di pengadilan yang bersangkutan dibebaskan? Inilah yang menjadi persoalan sehingga terkuaklah persoalan ini. Borok peradilan di Indonesia makin terkuak, mengingatkan kepada masa lampau ketika justru mereka-merekalah yang seharusnya mengawaki peradilan justru mempermainkan peradilan itu sendiri dengan cara menjual putusan, membalikkan kondisi yang bersalah menjadi tidak bersalah. Imbasnya ini parah teman-teman. Banyak orang-orang yang dipenjara yang seharusnya dia tidak bersalah. Banyak orang-orang kehilangan hartanya karena gugatan. Sebenarnya dialah pemiliknya. Namun dengan cara hukum seperti ini, putusan bisa dibalik. Yang berhak menjadi tidak berhak. Yang tidak berhak menjadi berhak. Yang kalah bisa menjadi menang. Dan yang seharusnya terbukti justru dibebaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Kapan? Kalau main cadangan saya bang 39. Ini kok gua nggak ada main cadangan nih? Udah. Sembilan ya Mas ya. Nih, gua catatannya. Panas. Siap. 9 ya Mas ya Om ya? 10. Ini yang dolar. Pak buka dolar dikit. Buka dolar dikit. Supaya kelihatan. Angkatin tangan Bapak. Ada videonya loh. 3. Oke. 3. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the